Saudara, hari ini menurut kalender gereja adalah minggu terakhir ya, ini minggu terakhir. Kalender gereja ini minggu terakhir yang disebut dengan Eternal Sunday, minggu kekekalan. Ya. Ini akhir daripada kalender gereja. Setelah itu masuk ke kalender gereja yang baru, which is dimulai dengan minggu Advent yang pertama, yaitu minggu depan. Ya. Minggu depan ini adalah minggu kekekalan, dan dalam minggu kekekalan ini perenungannya adalah tentang visi eskatologis. Jadi minggu lalu kita sudah merenungkan tentang penghakiman terakhir, dan hari ini masih berkaitan dengan tema eskatologi. Kita membaca dari kitab Wahyu, kita membuka kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-21, kita baca 1 sampai 8 tapi tadi pagi saya cuma bisa menyelesaikan hanya sampai dengan ayat yang keempat, tapi kita tetap baca saja sampai dengan ayat 8, nanti kita melihat bagaimana Tuhan memimpin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 8, LAI memberikan judul langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga saudara mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mohon kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang boleh menguduskan kami secara pribadi, maupun kami semua sebagai komunitas orang yang beriman, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan ini boleh dipimpin oleh Engkau sendiri, Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dari awal sampai dengan akhir, memeteraikan firman di dalam hati kami, dan supaya firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan boleh dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kebaktian ini dari awal sampai dengan akhir di dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian di dalam ini ya, kitab Wahyu perikop ini sebetulnya sangat dense dengan teologi perjanjian lama ya, teologi perjanjian lama. Memang ini antara perjanjian lama perjanjian baru itu ada kontinuitas ya. Ini bukan perjanjian baru yang sama sekali baru yang nggak ada kaitannya dengan perjanjian lama, tapi sudah dibicarakan di dalam perjanjian lama ya sebagai nubuatan dan kemudian akan digenapi. Ini pun juga masih di dalam pengertian nubuatan ya sebetulnya di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ini. Saudara, di dalam bagian ini saudara mendapati istilah New Heaven and New Earth. Langit baru dan bumi yang baru. Ini mengingatkan kita dengan bahasa ciptaan ya. Dalam Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Ini langit dan bumi yang pertama ya, yang lama itu ya. Tapi seperti kita tahu ya, langit dan bumi ya, bumi khususnya telah diciptakan ya, itu lalu kemudian manusia sebagai mahkota ciptaan jatuh ke dalam dosa ya. Dan ini seperti kayak mengacaukan ya
mengacaukan order yang dibuat oleh Tuhan. Karena ciptaan itu bicara tentang keteraturan. Ciptaan itu bicara tentang order, ada ordo ya, ordo kreasionis, ada order of creation. Tetapi dengan maksudnya dosa, ya itu terjadi kekacauan, ada disorder. Maka di dalam kehidupan ini nggak selalu tertata rapi gitu. Peperangannya itu adalah bagaimana kuasa penciptaan yang dari Tuhan itu ya, terus mewarnai kehidupan kita ya. Tetapi kita juga melihat setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu bukan berarti lalu pekerjaan Tuhan itu terhenti. Ya. Atau di dalam pengertian seperti kayak Tuhan, ya sudah nggak bisa lagi karena sudah terlalu dirusak oleh manusia. Memang sih kerusakannya itu dalam ya, dan menyeluruh. Tetapi ada penciptaan kembali, ya, ada recreation. Manusia dilahirkan itu physical generation, kita percaya ada spiritual regeneration, ya, ada kelahiran kembali, ya. Jadi pekerjaan Tuhan di sini jalan terus ya, itu kekacauan yang ditimbulkan oleh manusia itu tidak merusak rancangan Tuhan. Sekali lagi ya, saya kejatuhan manusia yang mengakibatkan kekacauan, disorder di dalam creation itu tidak membubarkan, mengcancel rencana Tuhan. Karena segala sesuatu itu terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Memang waktu kita memahami dosa, ya waktu kita memahami evil, ya kejahatan, entah evil di dalam pengertian moral, morally evil, atau kita bicara evil, kejahatan, keburukan ya di dalam pengertian seperti suffering, penderitaan, sakit, penyakit dan sebagainya. Itu selalu ada misteri yang kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Gitu. Dan it's okay untuk nggak mengerti sepenuhnya gitu. Saudara jangan seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang berusaha mengerti gerakan absolute geist, absolute spirit yang tentu saja berbeda dengan Roh Kudus ya. Lalu berusaha untuk mengerti gerakannya itu coba menjelaskan kejatuhan ke dalam dosa itu sebagai sesuatu yang perlu ya in order supaya ada penebusan dan sebagainya. Lalu dengan cara pikir Trinitarian bahkan gitu ya. Tapi kayaknya Alkitab nggak mengajarkan kita seperti itu ya. Nggak ada gambaran seperti itu di dalam Alkitab itu. Yang kita lihat adalah betul dosa itu masuk ke dalam dunia. Tetapi sebetulnya manusia nggak sanggup merusak rencana Tuhan sepenuhnya. Kenapa Precisely seperti karena kita membaca dalam bagian ini. Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Ini logo di atas saya ini ya. Jangan cuma menjadi hiasan belaka gitu ya, tapi ini seharusnya menjadi narasi gereja, seharusnya menjadi narasi pribadi saudara dan saya. Alfa dan Omega. Kenapa kok cuma Alfa dan Omega gitu ya? Kenapa kok enggak Alfa, Beta, Delta, Gamma dan sebagainya? Ya yang pertama panjang ya kalau mesti ngomong itu semua nggak selesai gitu ya, semua huruf ini disebut satu persatu gitu. Tapi cukup hanya dengan Alfa dan Omega. Itu bukan hanya yang awal dan yang akhir, tengahnya tidak termasuk. Bukan bukan itu maksudnya gitu. Waktu dikatakan Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir, termasuk everything in between yang diapit oleh Alfa dan Omega, itu dipimpin ya oleh Allah yang berdaulat. Termasuk cerita kejatuhan ini Jadi bukan cuma penciptaan awal, Alfa, lalu terus kemudian langit dan bumi yang baru ini Omega, terus di tengah ini terjadilah kekacauan yang dirusak-rusak oleh manusia. Ya nggak apa-apa, pokoknya yang depan sama yang belakang kan bagus gitu. Bukan bukan. Ini bukan visi eskatologi Kristen gitu. Termasuk bahkan kejatuhan ke dalam dosa ya, kekacauan, badai di dalam kehidupan, sakit, penyakit, tangisan, suffering, penderitaan, kekacauan dan sebagainya. Itu yang diapit di tengah ini ya. Ini di dalam kedaulatan Tuhan. Ini di dalam pengaturan Allah yang berdaulat. Maka saudara melihat di sini ya, di dalam first creation ya, itu kita baca dalam cerita Genesis ya, tapi terus kemudian ada kekacauan, ada dosa masuk. Tuhan itu jalan terus itu. Termasuk juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau terjadi kekacauan ya, yang berantakan ya, Tuhan itu jalan terus sebetulnya gitu. Berantakan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, itu enggak menghentikan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan jalan terus, termasuk di dalam kehidupanmu dan kehidupanku ya. Kita mesti percaya ini karena kalau tidak, hidup ini seperti kayak
seperti yoyo ya, di bawah, di atas, di bawah lagi, di atas, di bawah, di atas gitu ya. Atau mungkin seperti dikatakan orang hidup itu seperti roda gitu ya, seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Oh ini ada certain bijaksana pasti di dalamnya gitu ya. Kadang di atas, di bawah, kadang di atas, di bawah lagi. Kadang dia agak tengah terus ke bawah lagi, di atas dan sebagainya. Ya mungkin sih memang hidup seperti itu. Tapi mungkin nggak terlalu menghibur juga ya, especially waktu saudara dari atas terus gerakannya mulai ke bawah gitu. Saudara kan nggak bisa rem juga memang gitu gerakan itu. Tapi kalau kita melihat di dalam gambaran ini ya, alfa dan omega ya, entah di bawah, di atas atau dimanapun gitu. Sebetulnya Tuhan itu mengontrol semuanya. Menarik, so, kalau kita membaca di dalam Yesaya, kitab Yesaya, sudah membuka kitab Yesaya, misalnya ini pasal 66 ya, ini kan pasal terakhir saya, ayat ke-22, jadi ini benar-benar bagian yang sangat terakhir di dalam kitab Yesaya ya, Yesaya 66. Terakhirnya itu kan 22, 23, 24 ya, ini ayat 22, jadi ini benar-benar penutupannya kitab Yesaya. Saya baca ya, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikian firman Tuhan, demikian keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Perhatikan di sini ya, waktu bicara tentang langit baru, bumi baru ya. Berarti itu yang lama itu berlalu, yang lama itu berlalu. Langit yang lama, bumi yang lama itu berlalu. Langit baru, bumi baru. Lalu apa yang tinggal tetap? Saudara perhatikan di sini, 3 hal ya. Firman Tuhan, keturunanmu dan namamu. Firman Tuhan, keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Sekali lagi ya saudara, firman Tuhan akan tinggal tetap, keturunanmu akan tinggal tetap, dan namamu akan tinggal tetap. Nah kita coba membaca ini ya saudara, kita membaca Wahyu juga di dalam kaitan bukan hanya Genesis pertama, tapi juga Yesaya pasal yang ke-66 ini. Waktu dikatakan langit yang baru, bumi yang baru, itu kenapa saya bisa lasting gitu ya? Karena Tuhan itu menopangnya, itu menggenapinya dengan firman Kristus ya, dengan Kristus. Dan Kristus itu kekal gitu. Kalau kita berbagian di dalam Kristus, ya kita kekal. Kalau kita Christless, meninggalkan Kristus, ya kita akan kacau kehidupan kita. Kita nggak akan berbagian di dalam kekekalan itu. Manusia, waktu bicara tentang kekekalan, dia bisa punya mimpi kehidupan yang lebih panjang lah dan sebagainya dan seterusnya gitu. Tapi ada beda antara aspirasi atau eskatologi pengharapan Kristen dengan apa yang seringkali diaspirasi oleh manusia yang ada di dalam dunia ini ya. Sehat, ya, bahagia, tersenyum, nggak ada ratap tangis, nggak ada sakit penyakit. Seperti mirip sekali ya dengan Wahyu yang tadi kita baca gitu. Tapi sebetulnya nggak tentu sama, saya. Bedanya di mana, saya? Bedanya itu ada pribadi Kristus atau tidak, ada firman atau tidak. Visi eskatologi Kristen itu bukan cuma sekedar nggak ada tangisan, nggak ada air mata, ya, terus nggak ada sakit penyakit, lalu terus kemudian hidup panjang. Karena kalau sudah bicara hidup panjang, Jin Sehuang juga pernah mikir hidup panjang kayak begitu, saya. Dia suruh dokternya coba cari dong gimana caranya manusia itu hidup kekal, dan dokternya ketemu cairan air raksa ya. Air raksa itu apa saya? Merkuri ya. Benar ya, merkuri ya. Minum merkuri saya. Ya good luck lah minum merkuri itu. Saya dari Jawa Timur, saya suka sekali makan kupang lontong kalau sudah tahu ya. Tapi terakhir sudah lama bertahun-tahun jarang lagi makan. Karena takut kalau ada merkurinya. Tapi kalau Jin Sehuang mungkin dia akan makan kupang lontong terus gitu ya. Karena ada merkuri di dalamnya, bisa hidup kekal katanya. Lalu itu di sekitar apa ini ya, kuburannya ya, banyak kandungan merkuri, kandungan air raksa, sampai mati pun ditabur lagi sama ini ya, merkuri gitu ya. Kasihan, umurnya bukannya kekal, tapi malah shrinking ya. Harusnya dia bisa lebih panjang, tapi malah pendek, gara-gara ditipu sama dokter yang kurang pinter itu ya. Lalu katanya suruh minum merkuri, ya sudah lah gitu. Poinnya apa sih? Poinnya kalau cuma sekedar bicara hidup panjang ya, ala pengharapannya Kaisar Cina, Jin Sehuang, ya itu nggak necessarily Kristen lah gitu, nggak tentu Kristen gitu. Kan cuma sekedar mau hidup kekal. Pengharapan itu bisa ada di mana-mana. Pengharapan
untuk sehat dan gak sakit, pengharapan untuk gak ada air mata, bahagia dan sebagainya. Gak tentu Kristen. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu ada alfa omega atau tidak ada. Alfa omeganya siapa? Siapa ini yang memegang sebetulnya? Ini persekutuannya dengan siapa? Siapa yang memungkinkan ini sebetulnya di dalam kehidupan? Saudara, kalau sudah membaca di dalam, kita nggak bisa terlalu detail bacanya karena waktu yang terbatas, tapi singkat saja, Wahyu ini itu visinya sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh visi yang ada di dalam kitab Yesaya. Dan kitab Yesaya kalau sudah bandingkan dengan Genesis itu yang menarik adalah di Genesis itu sukacita itu nggak terlalu muncul di dalam Genesis. Memang waktu sudah baca Genesis, di situ dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu itu baik gitu ya. Allah melihat semuanya itu baik. Ada istilah seperti itu ya. Tapi tentang joy sukacita itu nggak terlalu muncul di dalam Genesis ya. Di dalam kitab Kejadian itu. Saya bukan mengatakan penciptaan pertama itu full of sorrow, bukan itu loh saya nggak ngomong kalimat itu. Tetapi itu visi sukacita itu jauh lebih jelas sangat mendominasi kitab Yesaya dan kitab Wahyu dibanding kitab Kejadian gitu. Nah ini berarti apa Sudah lihat ya, ini ada perkembangan ini. Penciptaan yang dilakukan Tuhan di dalam Kejadian itu memang baik gitu, baik. Tuhan mengatakan baik kok. Tapi kan memang nanti terus ada kejatuhan itu tadi ya, dan memang diberikan kemungkinan juga untuk jatuh, kan memang ini moral being gitu. Tapi ini pergerakannya itu menuju kepada eschatological joy sebetulnya gitu ya. Di Genesis ini ada penciptaan, tapi belum masuk kepada sukacita yang penuh seperti yang digambarkan oleh Yesaya dan penulis kitab Wahyu. Jadi biblical theology itu ada pergerakan ada development gitu. Dari penciptaan ya yang nggak terlalu membahas sukacita sampai terus kemudian bicara tentang recreation ya, new heaven and new earth, langit baru dan bumi baru, dan ini visinya adalah visi sukacita. Apa sih ini artinya ya? Saudara, kita lihat kehidupan kita ya, inline nggak ya sama biblical theology gitu. Sekali lagi ya, saudara melihat kehidupan saudara sekarang ini ya, bisa nggak saudara berkata 5 tahun lalu saya nggak sesukacita ini karena saya lebih mengenal Tuhan. Saya lebih tahu apa artinya berjalan bersama dengan Alfa dan Omega. Saudara yang sudah menikah, saudara bisa bilang ya, saya sekarang lebih tahu apa artinya sukacita dibanding dulu waktu saya masih belum menikah. Saudara yang sudah punya anak, saya lebih sukacita sekarang dibanding saya dulu sebelum punya anak, sebelum menikah, atau justru malah sebaliknya. Dulu waktu muda kayaknya sukacita saya lebih besar. Sekarang makin tua, saya makin stoik. Makin flat perasaan saya karena hidup ini menyakitkan. Jadi mau nggak mau saya bikin defense mechanism supaya saya nggak terlalu sakit. Saya agak tekan perasaan saya. Jadi saya nggak, kalau sedih saya nggak mau terlalu sedih. Saya sedih turun 1 mili saja begitu ya. Itu stoik namanya Tapi harga yang dibayar adalah waktu sukacita juga naik 1 mili saja. Kita takut dengan perasaan kita sendiri gitu. Kita takut diombang-ambingkan oleh perasaan. Ya sudah stoicisme. Kita menjalani stoicisme saja. Gak terlalu sakit ya. Gak terlalu mencintai juga, gak apa-apa gitu. Karena mencintai itu sakit, bisa dikecewakan, bisa ditipu ya dan sebagainya. Jadi ya jangan terlalu percaya orang gitu ya. Jadi hidup terjaga, gak terlalu luka, gak banyak sariawan gitu ya. Gak terlalu percaya, meaning juga gak terlalu banyak dikecewakan. But sadly ya kita juga makin gak mengerti apa artinya sukacita. Ada orang di dalam kehidupan di dalam perjalanan kehidupannya itu karena mengalami hal-hal yang negatif ya, dan dia gak bisa overcome. Akhirnya dia kurang lagi mengerti apa itu sukacita. Gitu. Kenapa ya? Karena dia mulai menekan perasaannya. Dingin ya, jadi dingin gitu. Terhadap orang, kalau dulu bisa dekat, sekarang jangan terlalu dekat. Kalau dulu di gereja dia melayani dengan berapi-api, sekarang gereja. Mulai jadi lain deh lihatnya. Mulai jadi lain, semuanya jadi lain. Lihat komunitas gereja lain, ini lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi biblical teologi yang kita percaya, itu ada pergerakan, ada telosnya, ada tujuannya, dan tujuannya itu langit dan bumi yang baru. Ya. Itu sukacitanya itu ke arah crescendo. Gitu. Yang tadinya nggak terlalu dibicarakan di dalam Genesis, itu makin lama makin jelas.
Dan ini harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, seharusnya itu. Kalau kita bertumbuh ya. Balik lagi kepada ini ya, ayat 1, pakai baca Theology of Creation ya. Lalu terus kemudian masih dalam ayat 1 dikatakan di situ, laut pun tidak ada lagi ya, laut. Kenapa laut nggak ada lagi ya? Ini untuk saudara yang suka traveling ke pantai, ya itu kan, sayangnya nggak ada lagi. Jadi adanya cuma sungai. Itu di Jerman ada ini ya, kota-kota yang bukan di laut ya, kota-kota. Kota yang ada lautnya kan sedikit ya, cuma di daerah atas aja, yang di bawah-bawah itu. Nggak ada pantai gimana, kadang bikin pantai buatan ya, ada orang itu sungai, dibikin alirannya kenceng gitu ya. Di München ada satu sungai dibikin alirannya kenceng, supaya orang bisa kayak surfing di situ ya. Tapi mungkin cuma berapa meter doang gitu. Ya menciptakan pantai bikin-bikinan gitu. Di Brisbane juga ada ya, orang bikin apa itu, yang ada kayak pantena gitu. Lalu dibikin kayak pasir-pasir seperti kayak pantai, tapi bikin di dalam kota, soalnya di dalam kota. Nggak mungkin laut kan itu ya, dibikin itu. Kita rasa sayang ya kalau laut nggak ada lagi, nggak ada laut, nggak ada pantai, nggak ada selancar dan sebagainya. Tetapi laut di dalam bahasa Alkitab ya, laut di dalam bahasa Alkitab itu menggambarkan chaotic power, menggambarkan kuasa yang terhadapnya ya. Allah itu berperang gitu. Allah rebuke the sea. Allah itu menghardik laut ya. Sudah tahu cerita ini kan ya, flood itu air bah ya. Banjir besar itu kan. Itu kan chaotic power sebetulnya gitu. Waktu Tuhan menciptakan kan dia memberikan batas terhadap laut ya. Batasmu sampai di sini. Nggak boleh naik ke atas lagi. Jadi ada batas antara daratan dan lautan. Suatu di sini dikatakan laut pun tidak ada lagi, yaitu kuasa kekacauan itu nggak ada lagi. Bill ya, seorang penafsir kitab Wahyu, dia memberikan 5 penggunaan ya, konsep dari laut ini ya. Saya ambil 2 saja. Laut, kalau sudah baca di dalam Wahyu pasal 12, pasal 13 itu digambarkan sebagai the origin of evil. Ini adalah asal muasalnya kejahatan ya. Itu di laut ya. Itu saudara ingatkan ya cerita yang Yesus mengusir setan ya, terus kemudian setannya pindah ke babi-babi. Itu babinya kan pergi terjun ya ke danau ya, ke sea gitu ya. Memang nggak harus laut, tapi intinya ya ini ya, kuasa chaotic power. Ya memang di situ tempatnya, ya. Memang berada di sana. Itu gambaran Alkitab ya, tentang laut, origin of evil ya. Sampai sekarang manusia juga nggak bisa menaklukkan laut kan ya, tetap itu. Bisa ada bahaya tetap. Lalu juga bisa menggambarkan ini, ya, menggambarkan bangsa-bangsa yang persecute, yang menganiaya orang-orang kudus laut ya. Kuasa kekacauan itu ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menganiaya bangsa atau umat Allah. Sudah bicara tentang penganiayaan deh, saya pikir ini bukan pertama kali kita bicara ini. Kita juga bukan mau glorifying persecution atau suffering even gitu ya. Tetapi bahwa saudara dan saya waktu kita mengikut Kristus ya, itu kita by default ya, itu sebetulnya kita itu mau nggak mau menderita. Bukan karena kita mencintai penderitaan itself, ya. Karena kita mencintai Kristus yang memikul salib kan ya, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Waktu kita berjalan bersama dengan Kristus yang menderita itu, mana mungkin saya kita nggak bersekutu juga dengan penderitaannya gitu. Waktu di dalam kehidupan kita ya, saya kita ini kurang menderita ya, kita kurang ada penganiayaan, termasuk katakanlah penganiayaan mini ya. Itu apa ya sebabnya gitu ya? Kita mesti cari tahu loh saya. Kalau kita dikasihi oleh dunia ya, mungkin kita dibenci oleh Allah. Pertanyaannya kenapa ya dunia bisa mengasihi kita? Ya karena kita enggak menghidupi Injil ya. Di dalam Wahyu ini dikatakan dalam bagian akhir ya, itu ada namanya penakut ya, cowards. Itu bagiannya mungkin, nggak tahu mungkin saudara bertanya-tanya ya, yang itu orang yang binasa dalam para penakut. Maksudnya apa ya gitu ya? Penakut apa? Ada anjing lewat dia terus kemudian gini gitu. Para penakut itu masuk neraka. Susah dong saya kalau orang takut anjing itu ini. Masuk neraka gitu ya. Saya pernah mengikuti tes psikologi. Agak bingung ya. Mungkin saudara lebih mengerti daripada saya. Gak tahu saya pertanyaannya itu ke arah mana. Apakah saudara takut dengan api?
atau air gitu ya. Saya bilang ya tergantung ya. Lah kalau 2 tetes ya tidak gitu. Nah kalau air bah ya iyalah pasti gitu. Api apa? Yang nyala di kompor? Ya enggak, memang saya kebetulan mau masak, masa saya takut sama api gitu. Tapi kalau api kebakaran ya takut lah pasti gitu ya. Ini enggak jelas banget nih pertanyaannya gitu. Enggak tahu pertanyaan itu menuju kemana, mungkin saudara bisa jelaskan ya. Orang dites psikologi gitu ya. Takut api, takut air, takut apa gitu ya. Even mungkin takut anjing atau apa. Takut macan, tergantung juga ya. Enggak harus takut juga, kalau macannya ompong ya enggak apa-apa kali ya. Tapi kalau dia masih punya gigi, ya kayaknya boleh lah takut itu. Apa yang dimaksud takut oleh kitab Wahyu itu sebetulnya gitu. Para penakut ya, yang akan masuk ke dalam kebinasaan. Ya ini orang yang nggak berani menderita karena Kristus. Orang yang kompromi dengan ideologi dunia. Gitu. That is cowards. Itulah para penakut itu. Orang yang nggak berani bayar harga ya. Dia waktu di dalam kehidupan ini dia memilih ya. Saya memilih tetap menjalankan narasi Injil, atau saya mengikuti dunia, narasi dunia, dan dia memilih mengikuti narasi dunia. Play safe, ya. Play safe, kita mesti aman, menjaga posisi, menjaga income, menjaga relasi dengan orang-orang di dalam dunia ini. Lalu kita mengorbankan pikul salib, kita cari keamanan kita sendiri. Ya inilah true cowards, itulah para penakut. Karena apa ya karena memang nggak pernah tertarik untuk mengikut Kristus, nggak ada Kristus di dalam kehidupannya. Siapa ini para penakut ini ya? Ya orang yang nggak berani berjalan bersama dengan Kristus, orang yang nggak berani pikul salib, nggak berani. Dia ya beraninya ya ikut dunia saja gitu, berjalan bersama dengan cerita dunia ini. Perhatikan bahkan Yerusalem pun ya, Yerusalem historis. Ya, itu pernah menajiskan dirinya dengan menyalibkan Kristus. Gak mau menerima Kristus ya. Waktu Kristus memberitakan Allah yang sejati, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil, memberitakan dirinya sendiri, ya, memberitakan kebenaran. Mereka bukan bertobat, tapi mereka mengeraskan diri, at least sebagian ya. Menganiaya. Dan jalan kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus ya, itu wajar ya, mengalami penderitaan seperti ini. Hari ini ada satu orang tag saya di Facebook, dia tag saya tadi lihat sebentar itu. Dia tag quotation ini waktu kita bicara di Speak Town berapa lah, lupa. Lalu di situ saya pernah mengatakan kita itu kurang suffer, bukan karena mau sengaja mencari suffering ya, bukan itu maksudnya. Tapi fakta bahwa kita kenapa ya, kita kok kurang menderita, nggak terlalu menderita itu kenapa saya? Karena kita nggak cukup mencintai. Karena kita nggak cukup mencintai. Kalau sudah mencintai ya, sudah menderita kok pasti harusnya gitu. Karena kita mencintai orang yang berdosa. Kita kalau nggak mencintai ya nggak terlalu menderita gitu. Kalau sudah menutup diri tadi defense mechanism ya nggak ada yang harus dibayar, nggak ada. Kok saudara nggak akan luka gitu. Lah relasi aja nggak ada kok gitu. Saudara nggak pernah tersinggung oleh Donald Trump kan ya, saya nggak pernah kan. Ya memang nggak pernah ketemu juga gitu loh. Kalau saudara bisa tersinggung sama Donald Trump itu agak lucu sih sebenarnya gitu ya. Dia di mana ya dan dia di sana gitu. Saudara nggak pernah tersinggung dengan orang-orang yang sudah mati kan ya. Alexander Agung atau apa gitu ya. Enggak kan. Ya memang kita nggak ada relasi kok dengan dia. Mana bisa kita tersinggung. Mana bisa kita dilukai oleh mereka, nggak akan bakal terluka gitu. Karena mereka nggak ada relasi dengan kita. Kita juga nggak di dalam love relationship dengan mereka kan, memang enggak gitu. So kalau nggak mau ini nggak mau luka, nggak mau itu ya jangan mencintai. Tapi ini bukan message ya bukan. Ini kalimat sinis maksudnya. Ini adalah satu kalimat peringatan gitu. Fakta bahwa kita kurang menderita karena Kristus ya, mungkin karena kita kompromi dengan ideologi dunia. Fakta kita kurang menderita karena Kristus, mungkin karena kita kurang mencintai seperti Kristus mencintai. Ya. Makanya kita terus ya di dalam keadaan yang aman-aman saja. Gitu. Lihatlah nabi-nabi di dalam perjanjian lama ya, rasul-rasul di dalam perjanjian baru ya, orang-orang yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah serigala itu. Sudah kasih tahu saya, mana yang nggak menderita gitu? Mana yang nggak ada penderitaan? Mana yang nggak diserang sama iblis itu? Mana?
Mana yang nggak ada spiritual attack di dalam kehidupannya? Nggak ada, saya nggak ada, benar-benar nggak ada. Itu justru adalah konfirmasi. Mereka nggak pernah cari itu ya. Mereka juga berdoa seperti saudara dan saya, berdoa yang sama. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mereka ini orang-orang waras. Tetapi mereka mengalami banyak pencobaan di dalam kehidupan mereka. Anfechtung katanya Luther ya. Challenge ya, trial, persecution dan sebagainya. Mengapa ya saya? Ya karena pengikutan mereka kepada Kristus itu bahkan dikonfirmasi ya, oleh serangan iblis. Bahkan saya, bahkan. Karena setan nggak seneng saya dengan orang yang mengikut Kristus, yang meninggikan Kristus, yang melayani Kristus, yang menyembah kepada Kristus. Setan itu nggak seneng gitu. Bagian ini saya kalau nggak ada ya, jadi kayak kurang ada tanda gitu, kurang ada tanda di dalam pengikutan kita. Gitu. Paulus mengatakan padaku ada tanda-tanda ya penderitaan Kristus itu. Memang bagian itu kalau ditafsir bisa nggak terlalu gampang ya. Apa yang dimaksud Paulus ya? Apa dia ada stigmata gitu ya? Orang kalau di zaman medieval kan percaya tentang stigmata gitu ya. Saya itu Fransiskus Assisi misalnya dipercaya ada stigmata apa ini tangannya itu bisa ada seperti lubangnya gitu ya. Stigmata itu namanya. Itu di dalam aliran mistik abad pertengahan cukup populer hal seperti itu. Tapi kita di dalam spiritualitas reform ya kita nggak menekankan itu ya. Karena memang bukan tanda di dalam secara fisiknya saya bukan gitu, tapi di dalam pengikutan ya. Saudara menderita untuk Kristus, betul sih ada tandanya, meskipun nggak harus bolong sini nih ya. Bolong atau nggak bolong nggak terlalu penting sih itu sebenarnya. Tetapi apakah kita ada persekutuan dengan penderitaan Kristus karena kita menghidupi narasi Injil yang bentur ya dengan apa yang dicintai oleh dunia? Lalu ada benturan, ada polemik seperti ini, saudara memilih apa gitu? Kita bisa memilih, ya supaya hidup nggak susah, ya sudahlah ikut aja gitu. Nah inilah yang disebut dengan wahyu adalah orang-orang penakut yang akhirnya binasa. Karena mereka malu mengikuti Kristus. Mereka malu mengikuti Kristus. Mereka nggak percaya bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega. Mungkin mereka percaya, tapi di tengahnya saya yang pimpin. Yesus boleh Alfa, Yesus boleh Omega. Di tengah-tengahnya ya kayaknya saya deh yang berdaulat. Kan Yesus nggak mencakup tengah ya, cuma awal dan akhir kayaknya gitu. Para penakut deh, para penakut. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, Yerusalem yang baru, yang kontras dengan Yerusalem historis, Yerusalem geografis yang menganiaya dan menyalibkan Kristus itu. Ini Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Saudara, waktu bicara turun dari sorga, ini kan memang ya gerakan desain ya, seperti kayak inkarnasi Kristus itu juga gerakan desain. Di dalam Alkitab banyak sekali bicara tentang desain ya, itu gerakan turun, gerakan turun, gerakan turun. Turun dari mana? Dari sorga. Turun kemana? Turun ke bumi. Tapi yang menarik ya, waktu di dalam ayat 1 dikatakan langit dan bumi yang baru ya. Langit baru, bumi baru ya. Sebetulnya secara paradigma nggak tahu cocok bicara dari sorga ke bumi ya. Karena di sini ya, sorga atau langit dan bumi ini fully united, fully united. Jadi bukan dari sorga terus ke bumi gitu ya, tapi langit dan bumi ini dipersatukan itu. Nah ini loh saya visi seperti yang kita doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya ini saya menuju ke sana maksudnya itu, menuju ke langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang baru itu adalah seperti sorga saya, di mana kehendak Tuhan itu terjadi dengan sempurna. Gak ada halangan sama sekali, gak ada dosa, gak ada challenger, gak ada setan yang melawan, gak ada badai laut yang mengacaukan, gak ada. Itu perfectly terjadi saya. Di bumi yang sekarang saya, di bumi yang saudara dan saya tinggal, kehendak Tuhan bisa di-challenge kan ya, termasuk bahkan oleh saudara dan saya. Kita bisa gak taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi nanti kelak di dalam bumi yang baru itu sorga ya, langit dan bumi ya, itu dipersatukan demikian rupa ya, sehingga bumi yang baru yaitu sudah seperti sorga. Apa yaitu di mana kerajaan Allah itu dinyatakan dengan sempurna, di mana kepemerintahan Kristus itu sempurna ya, dan di mana nggak ada lagi dosa, kehendak Tuhan terjadi dengan sempurna. Kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nampak di sini ya, di dalam bumi yang baru itu.
Lalu di dalam bagian berikutnya digambarkan gereja itu seperti pengantin perempuan. Yerusalem yang baru ya, gereja, kota yang kudus itu ya, itu berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, Kristus ya. Sang mempelai laki-laki. Perhatikan deh saya bagian ini ya. Gereja itu berdandan, ada adornment, ada dandanan, ada perhiasannya saya. Pertanyaannya saya, perhiasannya itu apa gitu? Apa ya perhiasannya gereja gitu? Bagaimana gereja mempersiapkan diri berjumpa dengan sang mempelai laki-laki? Apa saya? Sudah di dalam zaman dulu ya, sudah tahu ada ini kan ya, ada reformasi ya. Reformasi itu banyak daerah yang tadinya itu Roma Katolik ya, terus kemudian berpindah ke reformasi ya. Dan pindah itu bukan cuma 1-2 gereja, tapi kayak seluruh provinsi gitu misalnya. Pindah ke ini, Protestan. Lalu terus kemudian ada namanya counter reformasi kan ya, itu gereja Roma Katolik. Pada saat itu ya, saya cerita waktu itu ya, bukan sekarang ya, tapi waktu itu. Gereja Roma Katolik itu berpikir keras ya, bagaimana caranya memenangkan kembali. Salah satunya ya, di dalam counter reformasi itu ya, di dalam perkembangan berikutnya, adalah bikin gedung-gedung gereja yang mewah dan fully adorned. Saudara kalau ke Eropa ya, itu ada arsitektur barok rokoko ya, itu 95%. 95% itu gereja Roma Katolik. Waktu itu gereja dibangun ya dengan luar biasa megah dan sangat-sangat kompleks ya ornamen, highly adorned. Lalu harap dengan ini ya pesta mata yang seperti itu ya, secara kelihatan itu bisa tarik kembali ya orang-orang Protestan tuh balik ke gereja Roma Katolik. Oh gereja Protestan nggak bisa banding kekayaannya nggak seperti itu gitu. Gereja Protestan kalau saudara masuk itu sederhana gitu, nggak ada apa ini ya hiasan-hiasan yang highly ornamented dan sebagainya, nggak ada Gereja Protestan itu sederhana. Gereja Protestan itu menekankan simplicity. Kenapa Karena gereja Protestan percaya solus Christus. Sekali lagi ya waktu dikatakan gereja berdandan, dandanannya itu apa ya? Ornamen-ornamen barok itu, atau ini desain yang unik dan sebagainya. Ini by the way bukan nothing ya, saya bukan sedang menghina. Tapi orang datang ke gereja itu karena apa ya? Karena ditarik oleh arsitekturnya gitu. Ya itulah yang terjadi di dalam gerakan counter reformasi berapa ratus tahun yang lalu gitu. Gereja Protestan percaya bahwa yang membawa orang datang itu adalah Kristus sendiri. Luther mengatakan the true treasure of the church itu adalah the most holy gospel of grace and glory of God. The true treasure of the church. Harta gereja yang sesungguhnya itu adalah Injil yang kudus. Harta gereja itu di dalam zaman itu ya, di dalam zaman itu, zamannya Luther ya. Orang mengertinya adalah apa Ya ini ada gereja yang kita punya tengkoraknya Yohanes Pembaptis. Itu harta gereja Oh kita punya tengkoraknya Petrus loh. Oh kamu Yohanes Pembaptis, Petrus. Kita punya mahkota durinya Kristus. Oh kita lain lagi, kita punya salibnya, pecahan salibnya Kristus. Wah iya kita nggak punya kayak gitu, tapi paling nggak kita punya sapu tangannya Paulus gitu. Benar loh ini kita punya ini, punya itu deh. Itu harta gereja, itu Friedrich the Wise itu yang memerintah di mana ini ya, di daerah Wittenberg dan sekitar Saxon. Itu punya berapa saya lupa angkanya, tapi banyak sekali banyak sekali relikwi gitu. Dan terus kemudian Tuhan ternyata membangkitkan reformasi di sana ya. Dia mulai sadar bahwa itu bukan harta gereja yang sesungguhnya. Sekarang ya mungkin gereja nggak pikir relikwi kali ya sudah agak outdated gitu.
Tapi harta gereja sekarang, apakah otomatis adalah Injil, saudara? Mungkin harta gereja adalah gedung gerejanya. Atau mungkin, enggak, kita enggak memegahkan gedung kok. Buat kita harta gereja itu adalah pengkhotbah yang keren itu. Those celebrity preachers, itulah harta gereja. Atau yang lain akan bilang, harta gereja itu adalah para donatur. Harta gereja itu adalah orang-orang kaya yang ada di gereja. Yang kalau kita mau bikin apa, dia langsung nyumbang, dan nyumbangnya signifikan, itu harta gereja. Kita mesti baik-baik dengan orang-orang seperti itu. Dijaga perasaannya, supaya jangan tersinggung, karena harta gereja. Luther akan bilang kalimat yang sama, harta gereja yang sesungguhnya. Itu adalah the most holy gospel. Harta gereja itu adalah Kristus. Kalau gereja berdandan, gereja itu seharusnya berdandan di dalam satu dandanan yang makin lama itu makin Christ-like. Ada Christian virtues, ada righteousness in Christ, ada righteous deeds. Bukan self-righteousness ya, saya bukan kebenaran sendiri dan merasa lebih benar daripada yang lain. Itu kain gombal, saya. Itu bukan adornment, itu gombal namanya. Gereja jangan menghias dirinya dengan gombal, dengan kain kotor itu. Gereja seharusnya menghias dirinya dengan righteousness in Christ. Dengan kebenaran yang ada di dalam Kristus, kebenaran yang dikaruniakan Kristus. Kristus yang akan mempertumbuhkan gereja untuk menjadi semakin benar seperti Kristus. Yaitulah hartanya gereja. Gak ada yang lebih tinggi daripada diri Tuhan sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus, Injil. Sekali lagi ya pertanyaannya. Gereja itu menghias dirinya dengan apa ya? Apa yang menghias gereja? Apa? Saya bukan mengatakan ini nggak penting ya, Tadi pagi saya juga pakai contoh ini. Mungkin di dalam konteks tertentu juga nggak perlu dikontraskan. Tapi hiasan ini ya, ini bukan yang paling penting. Saya ngomong gini, jangan minggu depan jadi jelek ya. Ini rangkaian bunga. Oh kalau gitu sembarangan aja, saya sudah tahu deh. Saya nggak dihargai berarti, bukan ya, bukan gitu. Tapi ini bukan yang paling penting, ini ukiran-ukiran ini dan sebagainya. Ini bukan yang paling penting, bukan. Gitu. Kalau saudara pikir ini yang paling penting, terus saudara menarik orang dengan ini, ya, ini kacau balau. Gitu. Kita balik lagi mundur berapa ratus tahun, ya. Seperti kayak di dalam zaman counter reformasi itu, memenangkan orang dengan cara triumfalistik, worldly glory. Apa sih harta gereja sesungguhnya? Bagaimana gereja menghias dirinya? Bagaimana, Apa dandanannya itu apa? Gitu. Petrus mengatakan yang sama ya. Kamu perempuan, ya dia nggak sedang bicara gereja, dia betul-betul bicara tentang perempuan ya. Jangan berhias dengan rambut dikepang-kepang dengan perhiasan ini dan sebagainya gitu ya. Tapi perhiasanmu sesungguhnya itu adalah apa, Yang dikasih tahu Petrus ya itu ini, cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, godliness, kesalehan ya. Christian virtues, ya itu hiasanmu yang sesungguhnya itu. Bukan tasmu yang mahal itu, bukan. Bukan rumahmu yang mewah atau apa, bukan itu. Apa ya yang menjadi hiasan yang sesungguhnya di sini gitu. Gereja, kalau nggak ada penghayatan tentang invisibility, the invisible aspect of the church, by the way ini eklesiologi Protestan kan ya. Lalu kita cuma ada visibility yang kelihatan mata. Hiasan harus yang bisa dilihat dengan kasat mata. Saudara, Yohanes mengatakan, ya, Yesus mengatakan, dicatat oleh Yohanes, barang siapa tidak lahir kembali, dia nggak melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu invisible. Berarti saya mau ngomong apa, Orang yang terus-menerus menekankan visibility, tapi nggak ada tempat untuk invisibility, karena nggak menarik ya. Dunia kan nggak lahir baru, mereka nggak bisa melihat yang nggak kelihatan itu. Gitu. Jadi kita mesti menekankan kemuliaan melalui cara yang kelihatan. Kemuliaan di dalam cara yang kelihatan itu bagi orang-orang nggak lahir baru. Kalau saudara terus menekankan hal-hal yang kelihatan terus, jangan-jangan saudara sendiri juga belum lahir baru. Karena cuma yang lahir baru yang bisa akses kingdom of God yang invisible itu.
Cuma orang yang lahir baru. Yang nggak lahir baru itu buta, buta. Nggak tertarik dengan hal-hal Christian virtues lah, apalah, kekudusan, apa itu gitu. Saya mau lihat hiasan yang bagus itu di kasat mata gitu. Saya mau melihat pengkhotbah yang ngomongnya lantang, yang retorika bagus, yang insightful, yang setiap kali minggu saya bisa dengar terus sesuatu yang baru gitu. Kita lihat alfa dan omega atau tidak ya, saudara. Ini loh, saudara, ini hopefully bukan cuma yang kelihatan, tapi sudah bisa menembus sampai kepada kedalamannya ya. Ini bukan hiasan, saudara. Ini bukan sekedar logo ya, bukan itu. Satu lagi ya, saudara, bahkan dua kata yang sederhana ini ya, berdandan untuk suaminya. Berdandan untuk suaminya. Gereja berdandan untuk Kristus. Ada beda, saudara, gereja berdandan untuk masyarakat atau berdandan untuk Kristus. Gereja berdandan untuk dilihat agama-agama lain ya, atau berdandan untuk Kristus. Seorang istri ya, saudara, itu berdandan untuk suaminya atau berdandan untuk orang-orang di luar itu ya. Ini saya pernah dengar satu teman, ada benernya saya itu istri-istri ya. Kalau pergi keluar, waduh dia berdandan. Tapi kalau di rumah ya daster, kimono dan sebagainya. Mungkin dibalik aja kali ya saudara. Waktu di rumah berdandan yang bagus supaya bisa dinikmati suaminya. Waktu keluar ya sudah kan saudara nggak perlu berdandan untuk laki-laki di luar sana toh. Tapi seringkali kebalik ya, kita mau presentable, ini lagi orang-orang lain mesti melihat saya itu cantik, beautiful. Di rumah awut-awutan, sisir aja kagak gitu. Sebetulnya berdandan untuk siapa ya gitu. By the way, ini bukan pengalaman saya pribadi ya, saya sudah jangan pikir waduh, kayaknya kasihan orang ini ya. Kita kasih tahu istrinya. Ini bicara tentang kehidupan ini ya, kehidupan sehari-hari. Gitu. Gereja itu berdandan untuk siapa gitu ya? Bisa salah fokus ya berdandannya gitu. Berdandan supaya dilihat ya masyarakat Indonesia, kota Jakarta supaya melihat gereja seperti apa. Berdandan untuk siapa, Berdandan untuk siapa? Kalau kita betul berdandan untuk Kristus ya kita akan mendandani diri dengan yang disukai oleh Kristus. Apa yang disukai oleh Kristus Apa coba? Waktu Kristus mencari dandanannya gereja, dia cari apa ya kira-kira gitu. John Owen ya itu pernah menulis satu bagian, mungkin agak mistikal tafsiran ya John Owen. Dia bukan penulis mistik sih, tapi bagian ini lumayan mistik sebetulnya. Penafsiran dia bilang itu Kristus berdiri di buka pintu. Lalu dia mengetuk. Lalu bagi siapa yang membukakan, Kristus masuk ke dalam. Dia makan bersama dengan orang itu. Lalu John Owen mengatakan, apa yang dimakan Kristus? Yang dimakan Kristus itu adalah buah roh. Buah roh. Itu yang dinikmati oleh Kristus. Kristus bukan makan masakan saudara secara fisik, ya bukan itu maksudnya ya. Yang dinikmati oleh Kristus itu adalah buah roh. Buah roh. Itulah yang akan dinikmati oleh Kristus. Gereja ada buah roh enggak saudara? Ada enggak? Kita ini ada buah roh enggak ya? Kita ini kebun anggur yang fruitful atau kebun anggur yang pantat yang enggak berbuah, yang garing, yang enggak ada airnya, kering saudara. Boleh saja sih megah gitu, seperti kayak gereja-gereja counter reformation itu ya, megah saudara itu, luar biasa megah ya. Kaya sekali, orang masuk benar-benar seperti kayak pikir, oh, ini heaven on earth, benar-benar seperti ini gitu. Tapi apakah itu ya dandanannya gereja yang utama gitu? Dulu waktu ini minggu pertama ya, kalau sudah masih ingat kita selesai renovasi, kita bersyukur by the way, bukan menghina ya. Kita bersyukur, ini bukan nothing, tapi ini juga bukan everything, ini a merely something ya, pinjam istilahnya Pak Tong gitu. Merely something, bukan nothing, bukan everything. Waktu pertama kali selesai saya renovasi, saya khotbah tentang ini bahwa yang penting itu bukan visi, bukan gedung, bukan arsitektur dan sebagainya. Benar saja minggu depannya banjir, Jakarta banjir Kelapa Gading, yang datang cuma segelintir orang, benar kan?
Memang bukan fisika kan? Bukan. Kalau fisika itu mengecewakan loh saya. Coba kita celebrate itu ya, yang berlebihan tentang fisiknya gereja, arsitekturnya, desainnya. Again, bukan nothing sih ya, but merely something itu tadi. Kalau kita nggak proporsional menekankan itu ya, apa nggak kecewa saya minggu depannya saya berdiri di sini. Ini yang datang mana ya gitu? Mana ya gerejanya gitu? Kok jadi mirip kayak saya berada di Eropa sekarang? Bukan karena mimbarnya di atas, tapi karena yang datang segelintir orang gitu. Bisa sangat mengecewakan loh soalnya. Memang bukan ini kok yang paling penting. Gak pernah jadi ini soalnya yang paling penting. Bedanya Yudaisme dengan kekristenan kan ini ya sebetulnya itu. Yudaisme itu ya, pembangunan bait Allah, nah, ya itu Yudaisme soalnya. Kekristenan itu menekankan yang dinikmati oleh Kristus adalah buah roh, yaitu dandanannya gereja soalnya. Jangan nggak ada ya saya, jangan kedapatan telanjang, memalukan itu. Nanti seperti gereja yang dikritik di dalam kitab Wahyu ya, kitab yang sama. Kamu pikir kamu kaya ya, kamu pikir kamu kaya, kamu nggak tahu kamu itu malang, miskin, buta, telanjang, nggak sadar ya. Kamu pikir kamu begitu kaya ya, ada resources begitu banyak, kamu itu telanjang sebetulnya itu, nggak ada pakaian itu. Gak ada dandanan. Malu sekali ya saya kalau Yesus bilang itu. Seluruh dunia boleh memuji itu. Gereja ini gereja bagus, kalau Kristus bilang telanjang ya itu telanjang. Gak ada yang bisa banding dengan perkataan Kristus, gak ada saya. Benar-benar gak ada. Mau seluruh dunia bicara apa, gak penting saya itu Kristus bicara apa tentang gerejanya. Itu yang penting sebetulnya itu. Sekali lagi ya saya. Yerusalem yang baru turun dari sorga, ini memang visi eskatologis belum ya, tapi gereja menuju ke sana kan ya. Itu waktu turun dari sorga dia berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Hamba Tuhan itu apa sih saya? Hamba Tuhan itu apa? Pelayan-pelayan Tuhan itu apa saya? Ya ini saya. Sudah baca di dalam tulisan Paulus ya, itu salah satu kalimat yang sangat menggerakkan ya. Dia melayani, dia bilang, saya mempersiapkan kamu, mempertunangkan kamu dengan Kristus. Harusnya nggak ada visi yang lain ya, nggak ada visi yang lain. Harusnya setiap orang Kristen berpikir seperti Paulus. Bagaimana membawa gereja itu sebagai mempelai perempuan yang didandani ya. Yang nanti waktu berhadapan dengan Kristus nggak ada cacat celana, nggak ada kerutnya di dalam perjalanan ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Bahasa covenantal ya, covenantal. Tadi kita baca ada Genesis, ya, ada Yesaya, ada bahasa ciptaan, ada Sion teologi, ya, Yerusalem yang baru, ya, yang turun dari sorga. Lalu di sini ada tabernakel teologi, Exodus, kitab Keluaran. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka, termasuk cerita inkarnasi Kristus. Tapi nanti di dalam segala kepenuhannya, ya, perfect unity, heaven and earth. Mereka akan menjadi umatnya, ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini kutipan dari mana saya? Dari Holiness Code yang ada di dalam kitab Imamat ya. Mari kita baca Imamat pasal 26 ya. Imamat pasal 26. Imamat Levitikus pasal yang ke-26 kita membaca 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ada Genesis, ada Exodus, ada Levitikus, ya, ada Yesaya. Semuanya ditarik gitu ya, semuanya disynthesize di dalam visi eskatologis ini. Saling memiliki, Tuhan milik kita milik Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
ada komunion, ada persekutuan Allah dan manusia, sorga atau langit dan bumi. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wah, indah ya, saya gambaran seperti ini ya. Tetapi, waktu saudara membaca ini sumber-sumber kepedihan ini ya, sources of sorrow, seperti di sini ya digambarkan ya, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita, penderitaan, sakit penyakit ya, dan seterusnya itu yang dikatakan nggak ada lagi ya. Saudara memikirkan apa ya? Kalau dari perspektif Kristen ya, ini kita mesti membaca ini semua ini ya di dalam kaitan dengan dosa. Sekali lagi ya, sakit penyakit, ya, penderitaan, all those evil experience, ya. Ratap tangis, duka cita, ya. Kematian bahkan. Ya. Ini kalau saudara nggak membacanya dari perspektif dosa, bukan dilihat sebagai sesuatu yang ada karena dosa, ya. Kita nanti visi eskatologinya bisa keliru, ya, dan akhirnya jadi Christless, nggak ada Kristus. Ya. Begini ya, saya. Oh bersyukur ya gitu ya, nanti pada akhirnya nggak ada lagi air mata, nggak ada duka cita, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian. Saya mau kehidupannya seperti itu. Memang di dalam hidup ini saya sakit, saya lagi sakit, tapi nanti di sorga akan ada kesehatan yang sempurna. Saya di sini hidup di dunia ditipu orang, tapi nanti semua di sorga, semua orang jujur dan mengasihi baik-baik gitu ya. Saya di sini bisa mati, tapi nanti saya di sana hidup kekal. Saudara, saya tanya, ini bedanya sama Jin Sehuang tadi apa ya? Apa bedanya ya? Gak ada, saudara, gak ada bedanya. Gitu. Mana yang uniquely Christian ya di sini ya? Gak ada yang uniquely Christian. Kalau kita cuma berpikir sakit, terus nanti di sana gak ada sakit penyakit, di sini bisa keluar air mata, nanti di sana tertawa gitu ya. Terus apa yang Kristen ya di sini ya? Apa yang Kristen coba saya di sini? Gak ada yang Kristen sebetulnya di sini. Maka akhirnya apa? Ya nggak penting Kristusnya gitu. Tadi pagi saya mengatakan ya, waktu dikatakan di sini, ia menghapus segala air mata, menghapus segala air mata. Sudah coba ya, sudah membayangkan lagi nih ya, adegan ini ya. Tuhan nanti akan menghapus segala air mata. Kira-kira saudara akan respons apa ya setelah dihapus air matanya? Atau saudara akan memeluk Kristus ya? Atau saudara benar nggak sih ini? Benar-benar nggak ada air matanya lagi? Coba dong, mana cerminnya? Oh iya loh. Gak ada loh air mata ya, benar-benar hapusannya perfect ya gitu. Saudara nangkep gak sih bedanya apa? Yang satu itu lebih tertarik dengan pribadi yang menghapus, yang satu lebih tertarik dengan kondisi gak ada air mata, tanpa harus ada pribadi yang menghapus. Dan bisa ada loh ya spiritualitas kayak begini. Saya nggak mau sakit, saya mau sembuhnya gitu. Tapi nggak ada Kristus di sana. Dia nggak tertarik dengan Kristus yang menyembuhkan, nggak tertarik. Yang dia tertarik adalah kondisi tidak sakit. Kondisi tidak dilukai, kondisi apalagi tambahin sendirilah bisa panjang sekali nggak selesai ya. Tapi nggak ada persekutuan dengan Kristus sebetulnya itu nggak ada. Kenapa kita perlu ya waktu kita melihat ini ya hal-hal yang ini hal negatif ini ya, air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Kenapa kita selalu perlu mengaitkannya dengan dosa? Karena Kristus mengaitkannya dengan dosa. Karena Kristus mengaitkan dengan dosa. Yesus waktu melihat kematian Lazarus ya, itu dia bukan cuma melihat kematiannya saja gitu, terus kemudian jadi sentimental begitu ya. Tapi Yesus waktu itu dikatakan, terjemahan Indonesia sangat baik ya, maskul. Maskul itu bukan cuma sedih tapi ada marah sebetulnya gitu. Yesus marah, kenapa bisa ada kematian di dalam dunia? Pada mulanya tidak demikian. Ini ada kematian masuk karena dosa manusia, jadi ada kematian. Yesus marah dengan keadaan itu. Gitu. Dia marah terhadap dosa, lalu dia membangkitkan Lazarus. Ini bukan urusan sentimental, bukan itu. Ini perperangan melawan kuasa dosa sebetulnya. Tapi kalau saudara dan saya gagal yang mengaitkan dengan dosa ini,
Ya sudah, kita jadi model kekristenan yang lain akhirnya gitu, yang bukan kekristenan ya sebenarnya gitu. Karena nggak ada Kristusnya, nggak ada Dia yang menghapus air mata, yang ada cuma kondisi air mata yang nggak ada lagi, yang ada cuma kondisi yang nggak ada rata tangis, yang ada cuma kondisi yang nggak ada sakit penyakit, yang ada cuma kondisi yang nggak ada lagi maut. So, cuma kondisi gitu maksudnya. Kekristenan itu bukan urusan kondisi, kekristenan itu urusan persekutuan dengan Allah Tritunggal, dengan pribadi Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Itu kekristenan, Maka kalau kita melihat ini ya, air mata, ya, sakit penyakit, maut, perkabungan, apapun ya. Kalau sudah melihat ini karena dosa ya, maka pembalikannya, visi eskatologis ya, waktu dikatakan Dia menghapus air mata ya, itu saudara akan bersyukur bukan karena air matanya yang nggak ada lagi, tapi karena ada Dia yang menghapus air mata, karena Dia, karena Kristus yang adalah kehidupan itu. Sudah ada satu ini ya, saya teolog tulisan ini ya, kalimatnya sih radikal ya. Mau di neraka pun juga nggak masalah kalau di sana ada Tuhan. Mau di neraka juga nggak masalah kalau di sana ada Kristus. Karena kalaupun itu neraka, Kristus ada di sana, neraka juga akan berubah jadi sorga. Karena di mana ada Kristus, di situ sorga. Tapi kita lebih takut sama neraka ya, daripada takut nggak terlalu ada Kristus gitu. Kita lebih takut dengan sakit penyakit, kita lebih takut difitnah orang, dikhianati orang lah, disakiti orang, ditipu orang dan sebagainya. Tapi kita nggak terlalu takut kalau Kristus itu ada pada kita, berkemah di tengah-tengah kita atau tidak ya. Kita mungkin lebih takut kalau ornamen-ornamen fisik gereja kita nggak menonjol. Tapi kita nggak terlalu takut kalau di dalam gereja itu sebenarnya ada buah roh atau tidak ya sebenarnya. Yang mana ya ini sebetulnya yang kekristenan itu yang mana? Yang mana? Visinya itu kemana sih sebetulnya? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama, yang dirusak oleh dosa itu telah berlalu. Sekarang yang ada adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Kristus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Inilah yang memperbaharui langit menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Hopefully ya hopefully gereja kita terus digerakkan oleh visi eskatologi seperti ada di dalam kitab suci ini. Yang nggak mengikuti ini, itu para penakut. Para penakut, yang mulai tertekan ya, dengan ide kemuliaan dunia, mulai submit, ya. Mulai dengan sangat memalukan, terhuyung-huyung takluk kepada ideologi dunia. Itulah para penakut. Orang yang enggak terlalu percaya ya dengan kemuliaan Kristus yang enggak kelihatan itu ya. Yang menggantinya dengan kemuliaan dunia. Saudara enggak dipanggil di dalam jalan binasa itu ya, tidak. Itu bukan jalan saudara dan saya, bukan. Jalan yang ditentukan oleh saudara dan saya, gereja ini ya, itu adalah berjalan di dalam Kristus. Berjalan di dalam Kristus yang akan menghapus air mata. Yang akan dan sudah ya, mengalahkan maut. Yang akan meniadakan perkabungan, ratap tangis, duka cita ya, dan menggantikan dengan dirinya sendiri. Kiranya kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Karena Dia itu bukan cuma alfa. Dia adalah your and my telos. Dia itu adalah goalnya gereja. Gereja sang mempelai wanita itu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa Engkau memberi kepada kami firman-Mu yang hidup di dalam keseharian kami. Yang menguasai gereja-Mu. Kami sadar Tuhan ketika kami keluar dari ruangan ini, kami akan masuk lagi ke dalam dunia yang menawarkan berbagai macam barang dagangannya, kemuliaannya,
jalan hidupnya yang sebetulnya menuju kepada kematian. Dan mungkin kami juga bisa tergoda. Karena itu Tuhan memeliharakan kami setiap pribadi juga boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan. Karena kami ini orang-orang yang lemah, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kehadiran Tuhan, sehingga kami tidak berjalan sendiri, berjalan dengan kekuatan kami, berjalan dengan kebenaran kami, tetapi kami boleh berdandan dengan pakaian putih, kebenaran yang Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu, yang boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, di dalam cerita pengudusan yang dikerjakan oleh Roh-Mu yang kudus. Pimpinlah Tuhan supaya kami bisa melihat, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dan tidak didistrak oleh pandangan-pandangan yang lain. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.